Yang kedua, ini mungkin akan ada serangan-serangan yang kemudian ditujukan untuk bisa menguasai aspek-aspek strategis ya, dan kemudian melumpuhkan persenjataan Iran gitu. Jadi saya kira tidak akan kemudian melakukan ground operation secara penuh. Karena apa? Karena Iran ini sebenarnya cukup sulit untuk ditaklukkan secara langsung melalui ground operation skala penuh seperti apa yang terjadi di Irak gitu ya. Karena Iran secara gamblang kita memiliki sebuah strategi yang namanya adalah mosaic defense strategi, di mana Iran membagi wilayah kekuasaannya menjadi 31 wilayah berbeda yang memiliki ya kapasitas untuk melakukan serangan otonomi. Dan saya rasa kemudian Amerika Serikat tidak siap untuk bisa melakukan peperangan jangka panjang kalaupun misalnya mereka menurunkan pasukan ke sana dengan beban politik yang sangat tinggi. Jadi kemungkinan besar apabila misalnya perangnya berlanjut, perangnya akan kembali menjadi perang terbatas, apakah itu di arena darat, di arena udara ya, melalui kemudian airstrike maupun kemudian di arena peperangan laut. Karena itu yang saat ini menjadi salah satu titik gesekan paling panas ya di dalam konflik ini. Baik Mbak Aisyah, lalu ya ini kita lihat kedua belah pihak antara AS dan juga Iran masing-masing sedang menyusun strategi, baik Iran yang menyusun mekanisme baru gitu infonya terkait dengan akan melakukan kapal-kapal yang melintas ini akan dikenakan biaya bagi yang melintas. Lalu dengan Amerika Serikat sendiri dia melakukan mekanisme ataupun menyiapkan operasi militer baru dengan merubah saja namanya menjadi Sledgehammer yang sebelumnya adalah Epic Fury. Berbagai mekanisme upaya dilakukan strategi ini untuk mengklaim satu sama lain kayaknya nggak ada yang ingin mengalah gitu ya Mbak terkait dengan ini, dan belum ada solusi yang bisa benar-benar terpecahkan dari hal ini. Lalu Mbak gimana jika soal kerugian ini, kalau dari pandangan Anda, kacamata Anda, siapa yang paling banyak rugi Mbak soal dengan biaya perang yang terjadi sampai saat ini? Pihak ini memiliki keuntungan dan kerugian di dalam hal ini, karena pertama kita lihat bahwa ya Selat Hormuz ini berdampak untuk semua orang, tidak hanya untuk kemudian Iran saja ya, tetapi juga untuk Amerika Serikat. Karena pada dasarnya kita lihat bahwa 20% dari total minyak dunia ini saat ini melewati Selat Hormuz. Nah, Iran yang tadinya hanya menguasai sekitar 4% dari total minyak dunia, sekarang menjadi superpower di bidang distribusi minyak dunia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat dengan kemudian kapasitas produksi terbesar itu hanya menguasai sekitar 16-18%. Rusia itu sekitar 11%, Arab Saudi sekitar 10,5%. Jadi kita bisa lihat bahwa ya distribusi minyak yang kemudian diatur Iran, apabila Iran berhasil menguasai Selat Hormuz dan menarik kemudian biaya dari situ, itu sangat banyak. Apalagi kalau misalnya sudah ada pengaturan dan protokol terkait siapa saja yang boleh lewat dan siapa yang tidak. Ya, lalu kita lihat sebenarnya Amerika Serikat ini kan melakukan blokade di atas kemudian pengaturan tersebut ya. Nah, ini juga akan mencederai sebenarnya kemampuan Amerika Serikat untuk melanjutkan peperangan. Kenapa? Karena permasalahan yang kemudian sekarang menjadi mendesak di Amerika Serikat itu adalah yang pertama kenaikan energi, yang kedua adalah kemudian kelangkaan barang dan bahan pangan gitu ya. Dan ini menjadi salah satu isu yang menekan AS, khususnya pemerintahan Donald Trump menjelang pemilu sela yang akan terjadi di bulan November nanti gitu. Jadi saya kira kedua negara ini memiliki kemudian waktu yang dikejar. Nah, apalagi kalau misalnya Iran ya dari blokade Amerika Serikat, meskipun kita tahu sekarang blokade tersebut ini kan sebenarnya agak longgar ya. Hanya ada beberapa kapal yang pada akhirnya ditahan sementara ya, kapal-kapal lain karena mempertimbangkan tadi kelangkaan minyak dan kemudian kenaikan harga minyak, pada akhirnya dibiarkan untuk lewat oleh Amerika Serikat. Tetapi intinya ini bukan sekedar masalah distribusi minyak saja. Iran ini dikejar waktu karena kapasitas produksi minyaknya ini harus terus berjalan. Apabila dia tidak bisa menyalurkan minyak-minyaknya yang telah diproduksi itu ke pihak konsumen, maka kemudian storage capacity Iran ini akan bermasalah sehingga menyebabkan kapasitas produksi Iran ya atau kemudian oil rig Iran ini juga akan rusak gitu, sehingga Iran harus terus kemudian memproduksi minyaknya gitu. Dia harus memanfaatkan jalur-jalur lain seperti misalnya jalur laut Kaspia maupun kemudian jalur darat. Tetapi tentu saja ini tidak sebesar apa yang kemudian bisa didapatkan Iran ya dan disalurkan melalui jalur laut. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya dari segi Iran sendiri sekarang, Iran ini sebenarnya cukup resilience. Meskipun ya tekanan secara ekonomi telah dilakukan, ini butuh waktu sekitar 2-6 bulan untuk tekanan ekonomi blokade ini take effect gitu. Jadi saya rasa sebenarnya kedua negara ini memiliki desakan politik masing-masing. Tapi kalau harus dibilang siapa yang saat ini kemudian cukup terdesak, terutama dengan kemudian anggaran dan kemudian kapasitas stockpile misil ya, saat ini Amerika Serikat berada di dalam posisi yang lebih tidak diuntungkan dibandingkan dengan Iran. Baik, jadi AS saat ini yang posisinya sedang tidak
diuntungkan ya Mbak ya. Baik, Mbak Nisa, ini kalau dari analisa Anda Mbak, budget perang AS dan juga Israel nih, ini tuh kira-kira untuk berapa bulan sih Mbak? Untuk jangka waktu berapa lama Mbak? Ya, ini menarik karena permasalahan budget itu selalu menjadi salah satu hambatan. Karena pertama begini, kita sudah mendengarkan bahwa hampir 50% dari stockpile misal Amerika Serikat serta kemudian sistem pertahanan Amerika Serikat ini sudah digunakan dalam perang yang kurang lebih 78 hari ini berjalan sampai hari ini. Nah, kita tahu bahwa Amerika Serikat itu menarik sebagian besar ya persenjataannya baik itu dari kawasan Asia Pasifik maupun dari Eropa untuk digunakan di Timur Tengah. Sementara kemudian data yang diproduksi itu kan sekarang kita melihat bahwa produksi Amerika tingkatannya itu tidak bisa mengejar apa yang kemudian digunakan di Iran. Sehingga sebenarnya AS sekarang berada di dalam kondisi yang sebenarnya cukup sulit. Nah, kemarin pemerintah Donald Trump telah meminta untuk kemudian menaikkan dan menambah kembali anggaran untuk melanjutkan peperangan ini. Karena kemarin salah satu hal yang kemudian dicecar oleh Kongres adalah apa sebenarnya signifikansi perang ini terhadap Amerika Serikat dan apa yang kemudian dihasilkan dari peperangan ini. Hegseth kemudian menyatakan bahwa perangnya sudah selesai dan kita bisa kemudian memukul mundur kemudian kapasitas Iran. Tetapi kan masalahnya apa yang kemudian menjadi war objektif di awal itu tidak terpenuhi. Makanya hingga sekarang sebenarnya Amerika Serikat ini belum mendapatkan tambahan dana lagi dari Kongres untuk bisa melanjutkan peperangan. Makanya saya pikir kalaupun misalnya nanti sledgehammer ini berjalan, ya kapasitasnya akan sangat terbatas. Kenapa? Karena masalah anggaran ini belum disepakati sampai hari ini. Dan meskipun ini disepakati, pertanyaannya adalah sejauh apa kemudian negara ini bisa ya mengeluarkan anggaran sementara kemudian masalah lain di level domestik seperti kenaikan harga minyak, lalu kemudian kelangkaan barang dan kemudian kenaikan harga pangan ini terus kemudian menggerogoti Amerika Serikat dari dalam. Jadi saya rasa sebenarnya di sini ya Amerika Serikat ini sangat kesulitan karena permasalahan itu. Belum lagi kalau kita bicara tentang polling politik dari Republikan dan Donald Trump yang makin hari makin anjlok. Baik, Mbak Isra, ini kita lihat bahwa kondisinya saat ini sebenarnya AS dalam kondisi yang sangat terhimpit begitu ya. Namun mengapa Donald Trump sendiri ini begitu denial gitu ya, tidak mengakui bahwa kondisinya saat ini begitu terhimpit, Mbak. Mbak, ini apakah ancaman-ancaman dari AS dan juga Israel yang sedang bergulir saat ini lagi-lagi hanya sebuah gertak sambal, Mbak? Jika iya, sampai kapan sih Mbak pihak AS dan Israel ini melakukan ancaman-ancaman seperti ini? Ya, mungkin kita melihat Donald Trump ini sebagai seseorang yang pernyataannya selalu kontroversial, ya. Jadi apa yang kemudian dikatakan Donald Trump, khususnya kemudian ancaman-ancaman terkait tidak ada mempertimbangkan batas waktu ulang bagi Iran, lalu kemudian dia juga mengatakan bahwa akan ada cahaya besar, itu kan ancaman yang sudah mencapai kemudian ancaman di level serangan senjata nuklir. Tetapi permasalahannya, memang Donald Trump ini terkenal dengan orang yang menilai dirinya sendiri sebagai deal maker, gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Donald Trump ya strateginya adalah kemudian mengatakan sesuatu yang kontroversial dengan dampak yang sangat besar, lalu kemudian membiarkan dampak tersebut beredar sehingga menimbulkan kontroversi, dan ketika kemudian negara yang diajak berunding tersebut ya mulai mundur, Donald Trump tiba-tiba menarik ancamannya dan memasukkan sebenarnya tujuan utama dari apa yang ingin dinegosiasikan. Dan itu selalu terjadi, tidak hanya dengan perang Iran, tetapi kemudian di dalam negosiasi sebelumnya Donald Trump juga melakukan hal itu. Di satu sisi sebenarnya strategi tersebut cukup efektif di dalam kemudian menggentarkan pendirian lawan ya. Tetapi di sisi lain sebenarnya kita lihat bahwa ini mengerosi namanya kepercayaan. Karena pada akhirnya orang-orang sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Donald Trump ini sesuatu yang tidak bisa dipercaya dan dipegang kebenarannya gitu. Orang-orang akan mengantisipasi di titik apa kemudian pernyataan Donald Trump ini akan semakin jauh dari realita gitu, tidak bisa dipercaya gitu. Nah, oleh karena itu saya kira setiap kali sekarang Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversi, ada baiknya memang kita agak mundur sedikit dan menganalisis konteks lebih luas dari apa yang kemudian dikatakan oleh Donald Trump. Nah, saat ini Amerika Serikat saya rasa ini tengah membutuhkan sebenarnya salah satu dari strategic objektifnya ini terpenuhi. Karena beberapa hal, Amerika Serikat ini nggak bisa mundur dari peperangan ini karena mereka merasa kalaupun mereka mundur ya akan ada dua hal yang kemudian akan terjadi. Yang pertama, Iran ini akan muncul sebagai poros baru kekuatan di dunia ya, khususnya dengan bagaimana Iran memiliki track record untuk mengalahkan Amerika Serikat dan dia bisa membuat konfigurasi baru di kawasan-kawasan strategis Timur Tengah, khususnya di kawasan Selat Hormuz. Dan yang kedua, ini masalah kemudian kredibilitas Amerika Serikat, baik itu dari sisi legacy yang dihasilkan oleh Presiden Donald Trump maupun kemudian ketika kita bicara tentang legitimasi Amerika Serikat sebagai hegemon di dunia internasional. Oleh karena itu, Amerika Serikat at the very least itu
itu harus mendapatkan satu saja strategic objektif yang kemudian bisa dianggap sebagai bentuk kemenangan dari perang ini. Apa itu? Masalah nuklir. Karena ini merupakan sesuatu yang sebenarnya kalau kita pikir ini tidak signifikan karena sudah dibicarakan baik itu di JCPOA di tahun 2015 maupun kemudian dinegosiasi di tahun 2025. Tetapi permasalahannya Amerika Serikat itu kan mengacaukan kedua perjanjian tersebut, negosiasi tersebut ya. Meskipun pada akhirnya Iran sudah sepakat gitu. Sehingga sekarang saya kira ini hal yang dianggap paling visible itu adalah masalah nuklir. Permasalahannya, apakah Iran akan mau melakukan konsesi di bidang nuklir atau tidak, terutama setelah Donald Trump melakukan ancaman untuk menggunakan senjata nuklir ke Iran sebanyak 2 kali, gitu ya. Saya kira di sini pada akhirnya ketika tekanan tersebut semakin tinggi, yang ingin dilakukan oleh Iran itu justru mengembangkan senjata nuklirnya sendiri. Jadi saya rasa sebenarnya tekanan Amerika Serikat justru ini berbalik menjadi sesuatu yang kontraproduktif dengan apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat. Baik, Mbak Aisyah, jika eskalasi ini terjadi minggu depan, Mbak, nasib ekonomi Indonesia sendiri akan seperti apa, Mbak, dampaknya? Ya, tentu saja saat ini kita perlu mengapresiasi sebenarnya upaya pemerintah kita karena kita sebenarnya merupakan salah satu negara yang cukup terlindungi dari dampak geopolitik. Memang sejauh ini Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak mengalami kenaikan dari segi bahan energi. Tetapi sebenarnya hal tersebut kan dikarenakan ya pemerintah kita menyediakan subsidi untuk bisa melindungi masyarakat dari dampak geopolitik. Nah, tetapi pasti ini bukan sesuatu yang kemudian gratis ya. Ada dampak-dampak tertentu di jangka panjang yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah kemudian sumber daya kita untuk melakukan pembangunan jangka panjang serta pertumbuhan ekonomi kita di masa depan. Nah, untuk yang pertama saya kira perlu diwaspadai itu pertama memang benar ini permasalahan shielding efeknya. Jadi langkah yang sudah dilakukan pemerintah ini sebenarnya cukup tepat gitu. Yang kedua kita kira ini adalah permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan. Ya kita harus berpikir bahwa nanti di masa depan apabila kemudian sumber daya yang sifatnya kemudian nanti terkait langsung dengan peperangan ini seperti misalnya pupuk, lalu kemudian kita bicara tentang helium ya sebagai salah satu bahan penting ya di dalam kemudian produksi semikonduktor gitu ya. Lalu kemudian kita lihat misalnya plastik yang berpengaruh terhadap semua industri, ini merupakan salah satu aspek-aspek khusus yang nanti akan berpengaruh juga. Sekarang kita masih mengalami kenaikan harga, tapi kalau sudah sampai ke tahap kelangkaan maka ini yang harus kita waspadai bersama gitu ya, bagaimana caranya agar kita bisa membangun resilience masyarakat ya, mencari kemudian alternatif dan diversifikasi serta kemudian strategi untuk bisa melakukan kemandirian di masa depan.